Dikisahkan tentang nasib bumi yang telah banyak berubah. Bumi memiliki wajah baru yang jauh berbeda dengan sebelumnya, di mana saat ini hanya terdapat sejumlah kecil pulau menyusul mencairnya es di kutub yang membuat banyak daratan semakin tenggelam. Dan hanya menyisakan sedikit daratan tinggi saja yang akhirnya membentuk pulau-pulau kecil. Sama halnya dengan manusia. Mereka yang berhasil selamat harus bisa beradaptasi di dunia baru dengan kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dan mereka menyebutnya sebagai era dunia Wota. Dan kisah ini pun dimulai. Di hamparan laut yang luas nampak sebuah kapal yang dihuni oleh seorang pria parubaya. Pria tersebut ternyata memiliki cara yang unik untuk mendapatkan air minum. Ia menggunakan air kencingnya sendiri yang diolah melalui alat khusus sehingga dapat menghasilkan air yang bersih dan layak untuk dikonsumsi. Kapal yang nampak sederhana dan kumuh ternyata tidak hanya menjadi alat transportasi bagi pria tersebut, melainkan juga sebagai tempat tinggalnya yang dilengkapi dengan sejumlah bekal bertahan hidup, tak terkecuali dengan senjata. Sama seperti hari-hari lainnya, pria itu nampak mencari sesuatu di kedalaman laut menggunakan peralatan seadanya. Layaknya orang yang tengah bekerja untuk mendapatkan penghasilan, pria itu juga bermaksud untuk menukar apapun yang bisa ia temukan di dalam laut. Menariknya, ia yang baru saja selesai menyelam malah mendapati kapal lainnya yang ternyata juga sama-sama dihuni oleh seorang pria lainnya. Mereka pun kemudian berencana untuk melakukan barter atas barang yang dimiliki masing-masing. Namun sayangnya rencana itu harus digagalkan karena ternyata ada anggota bajak laut yang nampak tengah memperhatikan mereka dari kejauhan. Bajak laut yang dikenal dengan sebutan smoker itu juga terlihat ingin merampas barang hasil temuan dari pria tersebut. Seolah tak ingin kehilangan barang berharganya, pria tersebut lalu kabur menjauh dari komplotan smoker. Setelah melalui perjalanan panjang, pria petualang tadi pun akhirnya sampai ke sebuah tempat permukiman yang diberi nama Maladewa. Di tempat tersebut, kehidupan sekelompok orang menjadi pemandangan yang cukup jarang ditemukan pada zaman itu. Mereka terlihat saling bercengkrama satu sama lain. Terdapat petugas keamanan yang terus berjaga, serta aktivitas perdagangan dengan sistem barter yang tak luput dari keseharian orang-orang di sana. Hal itu juga yang menjadi alasan bagi pria petualang tadi untuk mendatangi Maladewa. Karena ia berniat untuk menjual barang hasil temuannya tadi agar bisa mendapatkan sejumlah uang. Layaknya saudagar yang kaya raya, transaksi yang dilakukan pria tadi pun jelas mengundang perhatian dari banyak orang di tempat itu. Pasalnya yang dijual oleh pria tersebut ternyata adalah sebotol tanah yang menjadi barang langka di zaman itu. Manusia yang saat itu selalu hidup di atas air dan tak lagi mempercayai adanya daratan jelas menganggap tanah sebagai barang yang sangat berharga, termasuk tumbuhan yang memiliki nilai yang sangat-sangat tinggi. Tak hanya sekedar menjual tanah saja, pria petualang itu pun menyempatkan mampir di salah satu lapak penjual untuk membeli air minum. Hal itu juga yang nampaknya turut menarik perhatian seorang pria lainnya yang diketahui bernama Nordi. Tanpa sungkan, ia langsung menghampiri pria petualang tadi dan meminta ditraktir oleh pria tersebut. Namun tampaknya permintaan Nordi tak digubri sama sekali oleh pria petualang itu, hingga membuatnya sedikit sangat kesal. Menariknya, kedatangan Nordi ternyata bukanlah hanya sekedar untuk minta ditraktir saja. Ternyata ia juga tengah mencari sosok anak kecil yang disinyalir memiliki tato di punggungnya, di mana tato tersebut diyakini sebagai petunjuk arah menuju ke suatu daratan yang disebut sebagai Dryland. Sialnya, anak kecil yang dicari-cari oleh Nordi ternyata malah dijumpainya di lapak penjual tersebut. Usai menyelesaikan urusannya, pria petualang itu pun bergegas pergi meninggalkan Maladewa dan berniat untuk kembali melakukan petualangannya. Namun sepertinya keinginan tersebut tak akan berjalan mudah. Karena tiba-tiba saja tetua di tempat itu menyebut jika pria petualang tengah menyembunyikan sesuatu, bahkan ia menilai pria tersebut merupakan bagian dari smoker. Sontak hal itu pun langsung membawa pria petualang dalam masalah baru.
Pertarungan antara dirinya dan para penjaga di Maladewa tak bisa dihindarkan. Tidak hanya itu, salah satu penjaga yang mendapati adanya insang di balik telinga pria tersebut jelas membuatnya mendapat masalah yang lebih besar lagi. Karena di zaman itu, manusia dengan insang di telinganya mendapat julukan sebagai mutan atau mutasi manusia ikan dan dianggap sangat berbahaya. Sementara itu di lokasi yang berbeda, wanita penjual yang tadi sempat bersama Enola kini terlihat tengah bersama seorang ilmuwan gila yang merupakan kenalan baiknya. Wanita bernama Helen itu pun mulai membahas tentang tato yang ada di punggung Enola, termasuk membahas rencananya dan sang ilmuwan untuk pergi mencari keberadaan Dryland menggunakan balon udara. Namun sayangnya, ilmuwan yang dijuluki Gregor itu justru belum bisa memahami sepenuhnya tentang petunjuk yang ada di tato Enola. Keesokan harinya, pria petualang yang masih berada dalam kurungan besi kini harus mendapat hukuman dengan ditenggelamkan ke salah satu kolam yang selama ini dibuat khusus sebagai tempat pemakaman di Maladewa. Menariknya, tepat ketika kurungan si pria petualang mulai diturunkan mendekati kolam pemakaman, di saat yang sama juga salah seorang penjaga mendapati kemunculan komplotan smoker. Sontak hal itu pun langsung membuat suasana di Maladewa menjadi sangat kacau. Smoker yang datang dengan banyak pasukan dan dipersenjatai lengkap jelas dengan mudah bisa mengobrak-abrikan kawasan kumuh itu. Nah, di tempat tinggalnya, Gregor yang panik karena melihat kedatangan smoker malah tak sengaja mengaktifkan balon udaranya. Ia pun mau tak mau akhirnya menaiki kendaraan buatannya itu daripada harus kehilangan balon udara tersebut. Sementara Helen dan Enola yang gagal meraih balon udara akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan si pria petualang tadi. Wanita itu hanya berharap agar manusia ikan tersebut bisa membawanya beserta Enola jauh pergi meninggalkan Maladewa. Pria petualang yang akhirnya bisa keluar dari kurungan besinya langsung bergegas membawa Helen dan Enola pergi menggunakan kapal miliknya. Dengan gagah berani, pria petualang itu pun bisa menghentikan serangan komplotan smoker setelah ia berhasil memperdaya salah satu kapal penembak smoker yang malah mengarahkan tembakannya ke kapal pemimpin mereka. Mendapati kekalahan dengan luka di salah satu matanya, pemimpin smoker itu pun lalu mulai menjalankan misi utama mereka, yaitu mencari keberadaan Enola. Dari sini juga terungkap bahwa ternyata Nordi merupakan bagian dari komplotan smoker yang selama ini memang ditugaskan untuk mencari keberadaan anak kecil dengan tato daratan di punggungnya. Namun tampaknya mereka harus dibuat kesal karena tidak hanya berhasil diperdaya oleh pria mutan saja, tetapi mereka juga gagal menemukan Enola yang saat ini memang sedang bersama pria itu. Dalam perjalanannya, pria petualang yang pada dasarnya adalah mutan jelas tidak memiliki perasaan layaknya manusia sungguhan. Bahkan ia sempat melempar Enola dari kapalnya hanya karena menganggap anak perempuan itu sebagai beban dan memperlambat pelariannya. Mendapati aksi tersebut, Helen pun kesal dan meluapkannya dengan menampar si pria mutan sebelum akhirnya wanita itu ikut menceburkan diri ke laut mencoba menyelamatkan Enola. Melihat Helen yang kesulitan berenang, pria mutan itu pun akhirnya memutuskan untuk menolongnya beserta anak perempuan itu. Nah, tak lama kemudian suasana di sana pun berubah penuh ketegangan karena tiba-tiba datang pesawat smoker yang langsung menembaki mereka. Tak ingin kerusakan lebih parah terjadi pada kapalnya, pria mutan itu pun berusaha untuk memberikan perlawanan pada pesawat tersebut. Sama halnya dengan Helen, meski ia tak tahu apapun tentang kendali pada kapal tersebut, namun insting telah mendorongnya menggunakan salah satu senjata di kapal itu. Dengan satu tembakan jangkar, Helen berhasil mengenai salah satu anggota smoker dengan sangat tepat. Namun ternyata aksi itu justru membuat keadaan di sana semakin kacau, karena jangkar yang menyangkut menjadikan pesawat itu hilang kendali.
dan merusak lebih banyak bagian di kapal tersebut. Meski sempat diwarnai dengan ketegangan, namun pada akhirnya pilot pesawat itu berhasil melepaskan sendiri tali pengikat di kabin yang membuatnya bisa kembali pulang menuju markas Smucker. Berbeda dengan si pria mutan, ia yang mendapati kondisi kapalnya semakin berantakan, sontak meluapkan amarahnya itu dengan memotong rambut Helen dan Enola, sembari memperingatkan mereka untuk tidak lagi bertindak gegabah. Meski terlihat cukup cuek, namun rasa lapar selama perjalanan akhirnya menggerakkan si pria mutan untuk berburu binatang. Dengan menjadikan tubuhnya sebagai umpan, pria mutan akhirnya berhasil mendapatkan buruannya, yaitu berupa monster besar yang kemudian dimasak dan dimakan bersama-sama dengan Helen dan Enola. Nah, sejak saat itulah kedekatan antara pria mutan dengan Helen dan Enola pun semakin erat terjalin. Bahkan pria tersebut sampai mengajari Enola untuk berenang. Di hari berikutnya, harapan menemui Dryland ternyata masih belum juga mereka dapatkan. Mereka malah mendapati sebuah pos penjagaan yang biasa dijadikan sebagai tempat pertemuan bagi para petualang untuk dapat saling bertukar barang yang mereka dapatkan. Namun ternyata itu bukanlah tempat seperti yang mereka kira. Karena ternyata tempat tersebut justru sudah dikuasai oleh Smucker dan dijadikan sebagai pancingan agar pria mutan datang ke sana. Menyadari itu hanyalah perangkap, dengan sigap pria mutan pun memutar balikan arah kapalnya dan berusaha menjauh dari tempat tersebut. Pemimpin Smucker yang melihat aksi tersebut lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap target mereka. Secara mengejutkan, pria mutan yang mengetahui kapalnya akan dijerat dengan jaring lalu bekerja sama dengan Helen dan Enola untuk menyeimbangkan kapal sehingga mereka bisa terlepas dari jaring yang akan menangkap kapalnya. Tidak hanya itu, pria mutan juga ternyata telah membekali kapalnya dengan fitur yang lengkap, termasuk dengan menerbangkan layar layaknya layangan berukuran sangat besar yang dapat menarik kapalnya menjadi lebih cepat. Namun sial bagi si pria mutan. Meski ia berhasil kabur dengan kapalnya, tapi pemimpin Smucker yang ahli menggunakan senjata berhasil menembak tepat area pinggangnya. Setelah kabur cukup jauh dan selesai mengobati lukanya, perdebatan antara pria mutan dan Helen kembali terjadi. Kali ini Helen kembali mempertanyakan tentang asal dari semua barang yang pernah ditemukan si pria mutan. Pasalnya, semua barang yang ditemukan oleh pria tersebut sama sekali belum pernah didapatkan oleh siapapun. Nah, karena hal itulah Helen meyakini bahwa sebetulnya pria mutan tahu betul di mana daratan sesungguhnya berada. Seolah tak ingin berdebat dengan wanita, pria mutan pun akhirnya mengajak Helen untuk ikut turun ke dasar air. Dan benar saja, di kedalaman air itulah mereka menemukan peradaban manusia yang pernah ada ratusan tahun sebelum era Waterworld. Nampak gedung-gedung pencakar langit yang sepenuhnya terendam oleh air laut, termasuk dengan sisa jejak kehidupan dari manusia di era sebelum Waterworld. Setelah membuktikan sendiri kebenaran dari ucapan si pria mutan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke kapal. Sial bagi mereka semua, karena ternyata kapal mereka saat ini malah sudah dikepung oleh komplotan Smucker. Tanpa perlawanan, Enola pun bisa dengan mudah dibawa oleh komplotan bajak laut itu. Sementara pria mutan dan Helen yang rencananya akan dibunuh akhirnya berhasil menyelamatkan diri dengan menyelam ke dalaman laut. Raut kekecewaan terpampang jelas di wajah pria mutan dan Helen. Karena kali ini mereka tidak hanya mendapati kapalnya yang rusak parah, tetapi juga kehilangan Enola yang selama ini menjadi penyemangat hidup mereka untuk menemukan Dryland. Namun harapan itu kembali muncul, karena tiba-tiba dari atas awan muncul Gregor dan menghampiri mereka menggunakan balon udaranya. Melalui perjalanan udara, mereka lalu menuju ke salah satu kapal yang ternyata menjadi tempat pelarian bagi penduduk Maladewa yang sempat menyelamatkan diri dari serangan Smucker. Di tempat tersebut, perdebatan sempat terjadi.
Helen yang berusaha meminta dukungan dari orang-orang di sana malah mendapat penolakan begitu saja, terutama dari mereka yang tidak mempercayai adanya Dryland. Seolah tak ingin membuang waktunya, pria mutan akhirnya memutuskan pergi sendiri menuju ke kapal induk Smoker, dan dia berniat untuk menyelamatkan Enola. Di kapal Smoker, pria mutan yang pemberani mulai menyelinap dan menghabisi satu persatu penjaga yang ia temui. Hingga pada akhirnya ia pun berhadapan langsung dengan pemimpin komplotan dari bajak laut itu. Di hadapan pemimpin Smoker, pria mutan dengan tegas meminta agar Enola segera dikembalikan kepadanya. Namun tampaknya keinginan itu tak bisa dipenuhi begitu saja. Hingga kemudian pria mutan pun dengan nekat meledakkan kapal induk Smoker dengan menjatuhkan bom flare ke tangki bahan bakar. Sontak ledakan dahsyat pun terjadi, disusul dengan aksi gagah berani dari pria mutan dalam menghabisi komplotan bajak laut, termasuk mendapatkan kembali Enola. Namun tampaknya perjuangan untuk mendapatkan anak perempuan itu belumlah selesai. Karena pria mutan dan Enola yang hendak menaiki balon udara milik Gregor sempat mendapat gangguan dari pemimpin Smoker yang turut bergelantungan di tali penariknya. Tidak hanya itu, pemimpin Smoker yang akhirnya terjatuh pun masih sempat meraih senjata dan menembak tepat ke arah Enola hingga membuat anak perempuan itu terjatuh. Tak ingin membuang waktunya, pria mutan pun kembali melakukan aksi yang luar biasa. Bermodalkan sutas tali, pria mutan memutuskan terjun dan berhasil meraih Enola. Sementara pemimpin Smoker yang sempat berusaha meraih Enola menggunakan jet ski-nya malah bernasib malang setelah saling bertubrukan dengan dua anak buah lainnya. Setelah melalui perjalanan yang panjang, pria mutan dan yang lainnya akhirnya berhasil tiba di sebuah pulau yang diyakini sebagai Dryland. Di tempat itu, kegembiraan jelas terpancar di wajah mereka semua. Karena perjuangan berat yang telah dilalui bersama akhirnya terbayar juga setelah mereka berhasil menginjakkan kakinya di daratan. Berbeda dengan si pria mutan, ia yang pada dasarnya merupakan mutasi dari manusia ikan jelas merasa asing dengan daratan. Seolah itu bukanlah tempat baginya untuk tinggal. Meski berat untuk melepasnya, namun pada akhirnya Helen dan Enola pun tetap membiarkan pria mutan itu untuk pergi kembali ke lautan. Dan kisah film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.